Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning my students. Selamat pagi anak-anak atau siswa-siswi Mister semua. How's the life today? Bagaimana kabar kalian hari ini? As like usual, I always hope that all of you always in a great condition, healthy and happy situation. Mister selalu berharap kalian dalam keadaan baik, ya, sehat dan juga bahagia. Berjumpa kembali dengan Mister dalam video pembelajaran bahasa Inggris dengan buku kitab Basic English. Dan hari ini kita akan lanjutkan pelajaran kita di pelajaran yang ke-14, lesson 14, and this is the last lesson in this semester. Dan ini adalah pelajaran terakhir di semester ini. Judul atau topik pada bab ini adalah visiting the doctor, mengunjungi dokter. Aktivitas yang akan kita bahas di dalamnya, yang pertama adalah using reflexive pronouns, ya, menggunakan reflexive pronoun. Kemudian yang kedua adalah giving instructions, memberikan instruksi. Tentu kalian masih ingat, ya, ketika di kelas sebelumnya diajari perubahan subjek, ya, ada subjek pronoun, kemudian ada possessive, adjective dan lain-lain, ya. Seperti I berubah menjadi my, berubah menjadi me. Dan hari ini kita akan belajar reflexive pronoun, yaitu yang ada self di belakangnya. I menjadi myself, you menjadi yourself, dan lain-lain. Sebelum kita bahas lebih jauh pelajaran kita di bab yang ke-14 ini, terlebih dahulu marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita lanjutkan ke halaman selanjutnya di poin A, listening. Listen to and repeat after your teacher. Dengarkan dan ulangi setelah gurumu. You may open your book, page 110. Ya, halaman 110. Tina helps her mother cooking. Tina helps her mother cooking. Tina membantu ibunya memasak. She accidentally cuts her finger. She accidentally cuts her finger. Dia secara tidak sengaja, ya, memotong, ya, atau ya memotong jarinya. Artinya itu bukan memotong terus dipotong beneran gitu, ya. Kalau kita motong cabai gitu kan kadang kena pisau dikit gitu loh, ya. Dia melukai jarinya itu. She hurts herself. Dia melukai dirinya sendiri. Jadi artinya itu di sini reflexive pronoun dari kata she berubah menjadi herself. Dia melukai dirinya sendiri, ya. Kemudian di sini kita lihat I hurt myself. Saya melukai diri saya sendiri. He hurts himself. Dari he berubah menjadi himself. You hurt yourself. Kamu melukai dirimu sendiri. We hurt ourselves. Kita melukai diri kita sendiri. They hurt themselves. Mereka melukai diri mereka sendiri. I find a wounded canary. Its wing is broken. I treat the bird myself. Nah, he treats the bird by himself. She treats the bird by herself. You treat the bird by yourself, dan seterusnya, ya. Jadi perubahannya diingat, ya. I berubah menjadi myself, you yourself, they their atau themselves, maaf, we ourselves, he himself, she herself,
Dan yang terakhir ketika dia itu benda ataupun hewan, maka it menjadi itself. Nah, itu adalah reflexive pronoun. Kita lanjutkan di halaman selanjutnya. Nah, ini ada penjelasan note, catatan. Reflexive pronoun. We use reflexive pronouns when the subject and object of a sentence are the same person or non-person. Jadi ketika kita menggunakan reflexive pronoun itu ketika subjek dan objeknya itu dalam kalimat itu sama, ya, orang yang sama atau benda yang sama. Contoh di sini, I blame, saya menyalahkan, myself, diri saya sendiri, for the bad mark. Kemudian yang kedua ada he cut himself with a knife. Dia melukai dirinya sendiri with a knife, dengan pisau. Cut di sini jangan kita artikan memotong, ya. Kurang tepat. The cat saw itself in the mirror. The cat. Nah, ini kan hewan. Kalau hewan maka dia kan subjek pronounnya adalah it, maka berubah menjadi itself. The cat saw, kucing melihat dirinya sendiri in the mirror, di dalam sebuah kaca. Nah, we use by plus reflexive pronoun to mean alone or without any help. Nah, kita juga bisa menggunakan by plus reflexive pronoun untuk menyatakan atau memberikan arti sendiri, ya, tanpa adanya bantuan. Contoh, you eat the whole cake by yourself. She does the homework by herself. We paint the room by ourselves. Nah, jadi you eat, kamu memakan the whole cake. Ya, the whole cake itu satu buah kue, ya, seutuhnya, by yourself. Jadi kita habiskan sendiri, by yourself. She does the homework, dia mengerjakan PR by herself, dengan dirinya sendiri. We paint, kita mengecat atau mengecat the room, ruangan, by ourselves, dengan diri kita sendiri. Nah, paham ya, gampang ini reflexive pronoun. Pokoknya kalau kalian hafal perubahannya, insya Allah gampang. Kemudian di bagian writing, point B, tick the correct option. Checklist pilihan yang tepat atau pilihan yang benar. Oke, di sini sudah bisa terjawab. Kalian lihat, I was sitting by. Di sini karena I subjeknya, maka berubah menjadi myself, ya. Kemudian number 2, Sandy has heard. Sandy, Sandy itu laki-laki, maka kata gantinya adalah he ketika subjek, ya, atau subjek pronounnya adalah he. Maka ketika reflexive pronoun berubah menjadi himself in the accident, ya. Number 3, they built the house. Mereka membangun rumah. Karena di sini they, maka berubah menjadi themselves. Number 4, she asks. Nah, she berarti herself. Which way to take? Number 5, we have to push the car ourselves. Ya, jadi dari kata we berubah menjadi ourselves. Gampang kan? Gampang, ya. Kita lanjutkan ke halaman selanjutnya. Nah, di sini bagian speaking kita lewatin, langsung kita point ke point D. Complete the sentence using the correct reflexive pronoun. I will go to my friend's party by. Nah, di sini jelas ya, ada I. Maka jawabannya apa? Myself, oke? Okay? Kemudian number 2, the girl loves herself very much. Ya, dari kata the girl itu kan di sini tidak menunjukkan plural, ya, maka she kata gantinya dan berubah menjadi herself. We enjoyed ourselves at the party. Number 4, you should love others like you love yourself. Some people are always talking about
themselves. Kenapa themselves? Karena di sini ada some people, beberapa orang, artinya lebih dari satu orang. Maka kata ganti yang tepat untuk some people adalah they. Kalau they, maka refleksi pronounnya adalah berubah menjadi themselves. Number 6, you should express yourself in better way. The mouse finds the way out by itself. Nah, di sini the mouse ya, tikus, dia tunggal dan hewan, maka kata gantinya adalah it, maka berubah refleksif pronounnya menjadi itself. Number 8, Thomas buys himself a delicious lunch. Nah, di sini Thomas kan laki-laki, maka kata gantinya adalah he. Kalau he berubah menjadi himself. Pokoknya intinya kalian ketika ada soal deteksi dulu subjeknya ya. Subjeknya itu berupa misalkan namanya. Namanya ini kira-kira nama laki-laki, nama perempuan, nama satu orang, ataupun nama hewan, nama benda dan lain-lain. Jadi biar lebih gampang untuk mencari bentuk refleksif pronounnya. Kita lanjutkan di bagian halaman 113 point reading. Kita baca dan kita artikan ya. Read the text and answer the questions. Bacalah teks dan jawablah pertanyaan. Medicine usage, kegunaan obat. Ya, take the medicine 3 times a day. Ambil atau minum obat ya 3 kali sehari. 2 teaspoons each for 12 years old. To adult 1 teaspoon each for under 12 years old. 2 sendok ya, setiap 2 sendok teaspoon. 2 sendok teh ya, setiap untuk 12 untuk yang berumur 12 tahun sampai dengan dewasa itu 2 sendok teh, dan 1 sendok teh untuk yang berusia di bawah 12 tahun gitu ya. Kemudian shake the syrup before use. Kocok sirupnya sebelum digunakan. Keep the medicine out of children's reach. Jauhkan ya atau jaga obat dari jangkauan anak-anak. Kalau biasanya di obat-obat kita jauhkan ya, jauhkan obat ini dari jangkauan anak-anak. Kemudian protect the medicine from direct sunlight. Protect, lindungi obat ini dari cahaya matahari secara langsung. Atau kalau di bahasa di obat-obat yang biasa kita baca adalah simpan di tempat yang simpan di tempat yang teduh gitu, atau bukan di tempat yang langsung kena matahari gitu ya. Questions, pertanyaannya, where can you find such text? Di mana kamu bisa menemukan teks seperti ini di obat ya. Biasanya kita menemukan obat seperti ini, kita bisa biasanya menemukannya di balik obat, dibungkus ya, di balik bungkus obat tersebut biasanya ada aturan-aturan pakainya ya, atau medicine usage. Kemudian number 2, how many times, berapa kali a day, sehari, should it be taken, diminum atau diambil ya, berapa kali harus diminum dalam sehari. Di atas dijelaskan bahwa bisa 3 times a day, 3 kali sehari. How many teaspoons should a 15 years old patient take in one day? Di sini ada keterangan 12 years old to adult. Jadi 12 tahun ke atas sampai dewasa itu 2 sendok teh. Berarti di sini jawabannya 2 ya. What should we do before drinking the syrup? Shake the syrup ya. Kita mengkocoknya dulu. Can we put the medicine out in the sunlight? No,
we cannot. Gampang ya. Kita lanjutkan ke pembahasan halaman selanjutnya. Listen to the dialogue carefully and answer the questions. Dengarkan dialog secara pelan-pelan atau secara perlahan dan jawablah pertanyaan. Then kemudian practice it with your partner. Mister akan bacakan dan juga artikan, lalu kita jawab bersama-sama soal yang ada di dalamnya. Here is the prescription, sir. Thank you, doctor. Remember to take it regularly 3 times a day. I will, doctor. What are the instructions to use it? Take the medicine an hour after you eat. Don't eat any fruit after taking it. And keep the medicine in a cool place. Okay, doctor, I will remember to do it. Oke, Mister ulangi ya. Here is the prescription, sir. Ini dia resepnya, Pak. Thank you, doctor. Terima kasih, dokter. Remember, ingat, to take it regularly 3 times a day. Jangan lupa atau ingat untuk meminumnya secara teratur 3 kali sehari. I will, doctor. Ya, saya akan melakukannya, dok. What are the instructions to use it? Apa instruksinya atau aturannya, ya, perintahnya untuk menggunakannya? Take the medicine an hour after you eat. Minum obatnya sejam setelah Anda makan. Kemudian, don't eat any fruit. Jangan makan buah-buahan after taking it, setelah meminum obat tadi. And keep the medicine in a cool place. Dan simpan obatnya di tempat yang dingin. Okay, doctor, I will remember to do it. Nah, sekarang pertanyaannya kita lihat. Pertanyaan pertama, how many times a day should the medicine be taken? Berapa kali dalam sehari obat itu harus diminum? 3 times, okay? Ya, betul, 3 times ya. Ini gimana kok bisa ini ada di teksnya? 3 times a day. Kemudian number 2, what must the patient not do after taking the medicine? Apa yang seharusnya tidak dilakukan oleh pasien setelah meminum obat? Setelah minum obat dia nggak boleh don't eat any fruit. Ya, nggak boleh makan buah-buahan. Kemudian where should the medicine be stored? Di mana seharusnya obat itu diletakkan atau disimpan? In a cool place. Ya, ini jawabannya. Gampang. Pokoknya kalau kalian pelan-pelan bacanya, kemudian mencoba untuk memahami teks, sebetulnya gampang ya pertanyaan yang berdasarkan teks itu. Kita lanjutkan ke bagian ada di sini notice atau peringatan. Remember, asking and giving instruction. You can use the expression of asking and giving instructions to you can use the expressions of asking and giving instructions to tell others how to do something. Jadi kita bisa menggunakan ungkapan meminta dan memberi instruksi untuk memberitahu orang lain bagaimana cara melakukan sesuatu. Nah, contohnya di sini ungkapan-ungkapan yang bisa kita gunakan dalam asking instruction. How does the instruction say to use it? Bagaimana cara ya untuk menggunakannya, atau how should I do that? Bagaimana saya melakukan itu? What should I do with it? Apa yang seharusnya saya lakukan dengan ini? Nah, itu adalah asking instruction. Kemudian giving instructionnya kita bisa menggunakan take the medicines regularly. Minum obatnya secara teratur. Take it after you eat. Minum setelah makan. Clean the wound with alcohol. Wrap the wound gently with a bandage. Nah, itu adalah ungkapan-ungkapan dari giving instruction and asking instruction.
Di sini ada point speaking, bisa nanti kalian gunakan untuk for improving your speaking skill. Perintahnya work in pairs, kerjakan dengan berpasangan. Try to make dialogues using the expressions of asking and giving instructions related to the pictures. Cobalah untuk membuat dialog menggunakan ungkapan dari asking dan juga giving instruction related to the pictures, yang berhubungan ya atau nyambung dengan gambar yang disediakan. See the example, lihatlah contohnya. Contoh di sini kita lihat eye drop medicine, obat mata ya. How should I use it? Bagaimana cara mau saya menggunakannya? Drop it into your eyes. Jatuhkan ke dalam mata Anda. How many drops? 1 or 2 drops is enough. 1 atau 2 tetes cukup. Ya, di sini drop it boleh diartikan teteskan atau jatuhkan ya. Maksudnya jatuhkan tetesannya itu. Kemudian di sini ada bandage. Do you know bandage? Kemudian Oke, bandage ya, bandage itu perban. Kemudian di sini syring. Syring itu sebetulnya kurang tepat ya kalau pakai syring ya. Di sini suntikan itu ya. Kemudian stetoskop ya, stetoskop. Kemudian knee pad, pelindung lutut. Nah, kalian bisa menggunakan benda-benda ini. Kemudian kalian coba untuk membuat percakapan seperti ini menggunakan ungkapan asking and giving instruction. Ya, gampang. Misalkan how should I use it? Bagaimana saya menggunakannya? Bandage. Dan gimana kalau menggunakan perban itu gimana untuk membalut luka atau menutupi bagian yang terkena luka ya. Oke, itu pembahasan kita di bagian speaking ya. Kita lanjutkan. Di sini ada point writing. Complete the text with the words in the box. Lengkapilah teks di bawah ini dengan kata-kata yang ada di dalam kotak. Oke, ini kita baca ya. Ini sudah terisi jawabannya. Andy fell from his bike. Andy terjatuh dari sepedanya. His father, ayahnya, brought him, membawanya to the hospital, ke rumah sakit. His leg was wounded and bleeding. Kakinya terluka dan juga berdarah. The nurse cleaned the wound and carefully wrapped it with a bandage. Perawat membersihkan lukanya dan hati-hati merekatkannya sebuah perban ya. Don't forget to change it every day. The nurse reminded Andy's father before they went home. Jangan lupa untuk menggantinya setiap hari. The nurse Andy reminded ya, perawat mengingatkan ayahnya Andy sebelum mereka pulang. The wound took a week to heal. Luka ini membutuhkan seminggu untuk sembuh ya, waktu seminggu untuk sembuh. So, jadi Andy's father, ayahnya Andy, mengatakan atau taught Andy, memberitahu Andy, mengatakan kepada Andy how to mend his wound, bagaimana cara merawat lukanya, and change the bandage himself, dan mengganti perbannya sendiri. First, yang pertama, he had to clean the wound with alcohol. Dia harus membersihkan lukanya dengan alkohol. Then, kemudian, he had to apply the medicine. Dia harus apply ya, menerapkan atau memberikan ya, memberikan obat di atasnya. After that, setelah itu, the wound had to be wrapped with a new bandage. Kemudian lukanya itu harus direkatkan dengan perban yang baru. Every morning, setiap pagi, Andy did it by himself. Andy melakukannya dengan dirinya sendiri.
Melakukan apa? Tadi ya, mengganti perban, terus kemudian mencuci lukanya dengan alkohol dan lain dan seterusnya tadi. Sometimes, terkadang, his mother, ibunya, helped him to do it, membantunya untuk melakukan itu. Now, sekarang, Andy's wound has healed. Lukanya Andy telah sembuh. He can play with his friend, dia bisa bermain dengan temannya, and ride his bike again, dan menaiki sepedanya kembali. Nah, ini jawabannya. Mister akan zoom. Kalian bisa catat ya. Nomor 1 brought, number 2 wounded, dan seterusnya. Oke. Itu penjelasan kita di bab yang ke-14 ini, dan ini adalah bab yang terakhir. Mister harap kalian paham dengan penjelasan yang Mister sampaikan melalui video ini, walaupun hanya singkat ya, dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Thank you very much for your nice attention. See you again with another video and another explanation. Setelah saya say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.